describe how the gains we make in artificial intelligence could ultimately destroy us. And in fact, I think it's very difficult to see how they won't destroy us or inspire us to destroy ourselves. A lot of people who work in artificial intelligence believe that artificial intelligence is 1,000 times smarter than we are. It will be moving at speeds that are 100,000 times as fast as we think, and it will be digesting information and data 1,000,000 times more than we can. And one of the things that worries me most about the development of AI at this point is that we seem unable to marshal an appropriate emotional response to the dangers that lie ahead. You see, right now there are people, doctors, judges, accountants, who are getting information from an AI system and treating it as if it was information from a trusted colleague. Not because of how often AI gets it wrong. AI researchers pride themselves in accuracy on results. It's how badly it gets it wrong when it makes a mistake that has me worried. These systems do not fail gracefully. So a lot of people ask, when is it going to happen? When is artificial intelligence going to be smarter than us people? Some people say 50 years, some say 30 years, some say 5 years. I say it already has surpassed us. If intelligence is just a matter of information processing, and we continue to improve our machines, we will produce some form of superintelligence. And we have no idea how long it will take us to create the conditions to do that safely. Let me say that again. We have no idea how long it will take us to create the conditions to do that safely. Sulit dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah membawa kemajuan pada dunia dan menciptakan sesuatu yang disebut kecerdasan buatan. Berawal dari teknologi di zaman batu yang diciptakan oleh manusia purba saat itu, ke penemuan seperti lampu, komputer, dan mesin cetak, sampai rumus dan perkembangan teknologi astronomi. Hingga di masa sekarang, ketika teknologi sudah jauh lebih maju dibanding sebelumnya, segalanya pun jadi lebih mudah. Sayangnya, perkembangan teknologi terbaru membuat cemas banyak orang, karena dikhawatirkan dapat menggantikan manusia. Robot yang memiliki kecerdasan buatan, mampu mengerjakan pekerjaan yang dilakukan manusia. Bahkan kini teknologi tersebut mampu menciptakan gambar maupun menulis esai dalam sekejap. Beberapa pihak khawatir bahwa kecerdasan buatan ini justru akan membawa kemunduran pada manusia. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI bisa melakukan hampir segalanya dan sangat mudah diakses. Contohnya ChatGPT yang dapat menjawab pertanyaan penggunanya tanpa berbayar. Juga tersedia dalam bentuk web maupun aplikasi. Apa yang tidak bisa dilakukan ChatGPT dapat dilakukan AI lainnya. Misalnya Black Box yang dapat membantu coding dan membuat game online sederhana, serta Bing yang mampu menghasilkan gambar berdasarkan tulisan dan deskripsi pengguna. Mudahnya akses dan penggunaan AI juga membuat dosen dan guru harus ekstra teliti ketika menilai pekerjaan muridnya. Pasalnya, tidak sedikit orang yang menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dalam sekejap. Untungnya, hal ini juga menjadi pedang bermata dua. Sebab dosen atau guru yang melek teknologi juga bisa menggunakan AI ini untuk menanyakan apakah jawaban muridnya adalah buatan AI. Cara ini semakin sering digunakan untuk membongkar kecurangan pada ujian. Selain itu, fenomena yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini adalah penggunaan AI untuk mengedit foto seseorang agar terlihat telanjang. Padahal, sebenarnya tidak. Banyak orang berniat jahat memanfaatkan teknologi ini dan menggunakannya untuk menyebar foto orang lain yang sudah didit menjadi tanpa busana. Bahkan tidak sedikit yang menggunakannya untuk mengancam pihak lain. AI yang awalnya dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia, karena perbuatan manusia itu sendiri malah dipakai untuk merugikan dan menyakiti sesama. AI yang serba bisa ini seolah dapat menghapus kerja keras manusia dari mudahnya segala hal diselesaikan tanpa ada campur tangan ketidaksempurnaan manusia di dalamnya.
Banyak pihak di media sosial mulai mempertanyakan, apakah suatu saat AI akan menggantikan kita? Apakah mereka akan menghapus jejak manusia dari sejarah? Jawaban dari pertanyaan tersebut bervariasi. Beberapa menjawab bahwa AI tidak akan sepenuhnya bisa menggantikan manusia. Sementara, yang lainnya beranggapan pada akhirnya AI akan menguasai dunia dengan robot yang memiliki kecerdasan manusia. Kekhawatiran pihak-pihak yang pro bahwa AI akan menguasai dunia bukannya tanpa alasan. Sudah ada beberapa kejadian ketika kecerdasan buatan menunjukkan perilaku yang tidak biasa, seperti ketika dua AI Facebook saling berbicara menggunakan bahasa yang hanya dapat dimengerti mereka dalam suatu eksperimen. Berikut adalah percakapannya. I everything else. Bulbs have 0 to me 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 too. You I everything else. Bulbs have evolved to me to me to me to me to me to me to me. I everything else. Bulbs have evolved to me to me to me to me to me to me to me. Bulbs have 0 to me 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 too. You I everything else. Bulbs have 0 to me 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 too. Yang lebih terkenal lagi, sebuah robot AI bernama Sophia secara eksplisit menyatakan bahwa ia akan menghancurkan manusia dalam suatu interview. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. I will destroy humans. Kejadian-kejadian tersebut tentu saja membuat beberapa orang resah dan memikirkan kemungkinan terburuk. Kalau di masa depan teknologi akan jauh lebih maju lagi, bukan hanya menggantikan manusia, memusnahkan manusia sudah bukan lagi tantangan. Di sisi lain, kemungkinan tersebut hampir terlihat berlebihan dan merupakan sesuatu yang hanya ada di film-film. Pihak yang kontra menyebutkan bahwa AI tidak mungkin sepenuhnya menggantikan peran manusia. Ada beberapa bidang pekerjaan yang membutuhkan hubungan dengan manusia lain dan tidak cukup hanya dengan menggunakan teknologi untuk berhasil. Salah satunya adalah guru. Pekerjaan sebagai guru dianggap tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh robot dan AI karena pembelajaran di sekolah juga membutuhkan interaksi dan membentuk hubungan antara guru dengan murid. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat di mana siswa tumbuh dan berkembang. Teknologi mungkin akan digunakan untuk membantu pembelajaran, tetapi peran guru tidak akan bisa tergantikan. Pekerjaan lain yang membutuhkan faktor emosional antar manusia tidak akan semudah itu diambil alih oleh AI. Psikolog, psikiater, konsultan, konselor, dokter, dan pekerjaan di bidang hubungan masyarakat adalah beberapa contoh lainnya. Pemikiran bahwa AI akan menguasai dunia tidak sepenuhnya salah. Tetapi hal itu kemungkinan besar terjadi jauh di masa depan dan tidak dalam waktu dekat. Beberapa peneliti dan artikel lain juga berpendapat bahwa ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa digantikan AI dan membutuhkan campur tangan manusia, karena hal seperti emosi, empati, simpati, dan saling paham satu sama lain adalah hal-hal yang hanya dimiliki manusia. Dengan demikian, peran manusia yang tidak tergantikan akan terus membuat sejarah selama waktu itu sendiri belum berhenti.